You're just stressed. Halo, perkenalkan nama saya Ilzam Tamsi Rusturwa. Saya dari angkatan 19 NIM 130. Halo, perkenalkan nama saya Adistinanda Artanti dari angkatan 19 NIM 20. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Jahani Pertiwi, angkatan 19 NIM 36. Saya akan menjelaskan tentang subjective well-being, termasuk bagian dari praktisi psikologi. Serius, seperti apa sih pengaruhnya terhadap seorang penari? Nah, oke, sebelum membahas lebih jauh, apa sih subjective well-being itu? Nah, menurut Dinar mengatakan bahwa literatur tentang subjective well-being ini dengan bagaimana dan mengapa individu menjalani kehidupan dengan cara yang positif. Nah, termasuk kedua penilaian kognitif, efektif, dan reaksi. Nah, subjective well-being ini memiliki 3 keunggulan. Yang pertama yaitu subjektif, dan juga menurut Campbell hal ini berada dalam pengalaman yang individu. Nah, terutama ketiadaan subjective well-being ini adalah kondisi objektif yang diperlukan seperti kesehatan, kenyamanan, kebajikan, atau kekayaan. Nah, meski kondisi tersebut dipandang sebagai pengaruh potensial pada subjective well-being, namun tidak dipandang sebagai bagian yang melekat dan diperlukan. Nah, yang kedua, subjective well-being ini meliputi langkah-langkah seperti positif. Ini bukan hanya ketidakadaan faktor negatif, karena sebagian besar terkait langkah-langkah kesehatan mental, namun hubungan antara indeks positif dan indeks negatif sepenuhnya dipahami. Dan ketiga, langkah-langkah subjective well-being ini biasanya mencakup penilaian global semua aspek kehidupan seseorang. Nah, setiap individu dengan tingkat subjective well-being ini memiliki tingkat tinggi akan merasa lebih percaya diri, dapat menjalani hubungan sosial dengan baik, serta menunjukkan performasi kerja yang lebih baik. Selain itu, dalam keadaan yang penuh tekanan, individu dengan tingkat subjective well-being ini yang tinggi dapat melakukan adaptasi, coping yang lebih efektif terhadap keadaan tersebut, sehingga merasakan kehidupan yang lebih baik. Nah, bisa dapat disimpulkan bahwa subjective well-being ini adalah evaluasi individu terhadap diri sendiri, berkaitan dengan mengapa individu menjalani kehidupan mereka dengan cara yang positif, termasuk kedua penilaian kognitif, efektif, dan reaksi. Subjective well-being bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dimiliki penari di studio seni Amerta Laksita. Individu menentukan sendiri harapannya dan disesuaikan dengan pemahaman mengenai kemampuan dan bukan diarahkan oleh orang lain dalam mencapai tujuan. Penari di studio seni Amerta Laksita apabila subjective well-being positif akan dapat mengembangkan rasa percaya diri ketika berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya tanpa harus mengalami keterpurukan akibat berbagai penilaian mengenai profesi sebagai penari kurang menjanjikan. Kesulitan dalam menumbuhkan subjective well-being positif harus diatasi oleh penari di studio seni Amerta Laksita, sehingga seni Amerta Laksita tetap dapat menikmati profesi sebagai penari dan berusaha semaksimal mungkin mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mengembangkan kesenian tradisional di Indonesia. Terpuruknya kesenian tari tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menunjukkan citra bangsa yang kurang dapat menghargai karya-karya bangsanya sendiri. Menghargai budaya yang ada tidaklah mudah, namun dengan memahami kesenian tari tradisional dan makna di dalamnya merupakan salah satu wujud cinta terhadap budaya yang ada di Indonesia.
Seperti apa sih hasil dan juga kesimpulan dari penelitian ini, yaitu subjective well-being bagi penari banyak terwarnai oleh adanya rasa bangga atas kesuksesan melestarikan ikan tari tradisional hingga ke mancanegara. Namun terdapat aspek negatif yang dirasakan selama menekuni kesenian tari, baik dari segi hubungan dengan sesama penari ataupun dalam menyikapi berbagai penilaian negatif yang berasal dari masyarakat. Subjective well-being pada penari dimaknai secara mendalam sebagai aspek positif dan kepuasan hidup karena dapat berperan aktif dalam melestarikan kesenian tradisional Indonesia. Sumbangsi yang diberikan penari yaitu adanya eksistensi dalam membawa nama baik Indonesia pada kancah internasional. Para penari mengikuti pagelaran di Hong Kong dan juga di Malaysia. Kesimpulannya yaitu subjektif well-being pada penari adanya afek positif dan kepuasan hidup. Afek positif terlihat dari adanya perasaan senang menjadi penari karena masing-masing penari. Selain itu penari di studio seni Amerta Laksita merasa senang karena pekerjaan dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Faktor berpengaruh terhadap subjektif well-being pada penari studio seni Amerta Laksita Semarang meliputi faktor regulasi emosi, hubungan interpersonal yang intim, dukungan sosial keluarga, serta faktor ekonomi. Berbagai dukungan yang diberikan keluarga serta adanya hubungan baik yang terjalin dengan teman menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penari di studio seni Amerta Laksita untuk mengatasi berbagai tekanan yang muncul selama menekuni kesenian tari, sehingga penari dapat semakin merasakan subjektif well-being.